Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajaran secara online. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia di kelas 5, yaitu tema 1, subtema 2. Nah, di sini kita masih mempelajari tentang ide pokok. Sudah tahu ya sebelumnya bahwa ide pokok ini adalah inti permasalahan dari sebuah teks. Nah, selain pada teks tertulis atau paragraf ataupun cerita, ide pokok juga dapat kita temukan pada teks lisan. Nah, teks tulisan itu adalah hasil pembicaraan ataupun percakapan seseorang, artinya yang diucapkan secara langsung. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks tulisan. Yang pertama yaitu kita harus mendengarkan teks secara keseluruhan. Karena jika kita hanya mendengarkan setengah, berarti ada kemungkinan kita tidak dapat menentukan ide pokoknya. Jadi, ketika kita menentukan ide pokok secara lisan, maka kita harus mendengarkan teks ataupun percakapan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu mencatat informasi yang penting dari apa yang sudah kita dengarkan. Kemudian yang ketiga, kita harus menentukan topik dari teks percakapan itu. Kemudian yang keempat, kita menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan tersebut. Kemudian yang kelima, menentukan ide pokok dari kalimat utama tersebut. Nah, contohnya itu bisa kita lihat pada buku cetak halaman 36 dan 37. Nah, di sini ada percakapan antara Adi dan Pak RT. Tugas Ananda, dibaca dahulu percakapan antara Adi dan Pak RT. Kemudian di situ ada 4 soal dijawab di buku tulis tematik. Kemudian jika sudah selesai jawabannya difotokan dan dikirimkan seperti biasa melalui Google Classroom. Jika ada yang belum dimengerti itu boleh ditanyakan kepada Ustazah. Nah, selanjutnya, Ustazah lanjutkan dulu slide mengenai bahasa Indonesia ini. Yang selanjutnya kita pelajari adalah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Nah, hal ini sudah kita lakukan minggu lalu ya, di mana kita membuat beberapa kalimat penjelas sehingga menjadi sebuah paragraf dari ide pokok yang sudah diketahui. Nah, ide pokok ini dapat menjadi sebuah gagasan dalam pembuatan sebuah paragraf ataupun teks. Kita dapat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca ataupun kita dengar dengan cara mengembangkan ide pokok yang telah ditentukan. Langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok yaitu yang pertama, mencatat informasi yang penting dari percakapan. Kemudian yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang didengar. Kemudian yang ketiga, buatlah kalimat utama dari ide pokok tersebut. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi penting ataupun kalimat penjelas. Kemudian yang kelima, kita susun kalimat utama dan kalimat penjelasnya sehingga menjadi suatu teks yang baik. Nah, sekian dulu pelajaran Bahasa Indonesia untuk hari ini. Ustazah ulangi kembali, untuk tugas Ananda itu jangan lupa dikerjakan di buku tulis tematiknya, yaitu pada buku pena halaman 36 dan 37. Baik, lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.